Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Apa kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita bertemu lagi dengan saya, Putri Ayu Zahra, yang akan membahas tentang pendidikan dengan narasumber perjalanan adalah ayah saya. Selamat malam Ayah, gimana kabarnya? Malam, alhamdulillahirobbilalamin, sehat. Alhamdulillah kalau dalam keadaan sehat. Mengenali perbincangan ini, pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga kemungkinan cara atau tidak. Menurut Ayah, apa itu pendidikan? Menurut Ayah, secara umum pendidikan itu adalah proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan yang dilakukan suatu individu dari satu generasi ke generasi lainnya. Proses pembelajaran itu proses pembelajaran ini melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Adanya pendidikan juga dapat meningkatkan kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, serta keterampilan yang bermanfaat baik itu untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat secara umum. Itu kan menurut Ayah. Bagaimana mutu pendidikan Indonesia itu sendiri? Mutu pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Sistem pendidikan yang masih berpusat di kota itu merupakan problem bangsa ini yang hingga saat ini belum tuntas. Jadi pusat pembelajaran itu masih berpusat di kota-kota besar, sehingga tapi untuk daerah-daerah terpencil, daerah-daerah perbatasan itu masih sangat-sangat terbatas. Terus yang kedua, pendidikan yang tidak merata. Ya, seperti yang tadi disampaikan, khususnya di daerah-daerah terpencil, itu seakan menjadi mata rantai yang tidak pernah putus ujungnya. Kalau fungsi pendidikannya? Fungsi pendidikan itu adalah untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak, serta membentuk kepribadian agar peserta didik dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi siapa yang bertanggung jawab terhadap pendidikan Indonesia? Kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab terhadap pendidikan di Indonesia itu tanggung jawab semua elemen. Jadi tidak bisa disalahkan ini salah pemerintah, ini salah tenaga pengajar, ini salah orang tua, atau ini salah dari anak itu sendiri. Jadi yang bertanggung jawab itu adalah dari pemerintah, guru, orang tua, karena itu semua saling berkaitan atas majunya pendidikan di Indonesia. Jadi tidak bisa disalahkan salah satu pihak. Jadi semua ikut bertanggung jawab. Menurut Ayah, kenapa pendidikan di Indonesia selalu kalah dibandingkan pendidikan di negara lain? Kenapa pendidikan kita selalu kalah dibandingkan dengan negara lain? Karena pendidikan di kita itu seperti tadi yang sudah dibahas sebelumnya, pendidikan kita belum merata. Kenapa belum merata? Ya kan tadi disampaikan bahwa masih terpusat di kota-kota besar. Daerah-daerah terpencil, daerah-daerah perbatasan itu sangat kurang. Karena saya pernah mengalami waktu tugas di Merauke, memang sangat minim itu sarana prasarana yang juga kurang, infrastruktur fasilitas yang tidak memadai. Jadi itulah yang membedakan, yang membandingkan kenapa kita selalu dibilang tertinggal, itu ya, selalu bilang kalau dibandingkan dengan negara lainnya itu tidak merata, kualitas sebagian guru yang belum yang masih biasa, kesadaran akan pendidikan yang rendah, dan terakhir itu infrastruktur dan fasilitas yang tidak memadai, yang belum memadai.
Sebagaimana kita ketahui, akhir-akhir ini marak terjadinya pelaporan orang tua siswa yang tidak terima anaknya diperingati oleh guru agar anak tidak bisa disiplin. Model pendidikan yang bagaimana untuk membenahi moral anak muda zaman sekarang? Model pendidikan yang tepat untuk memenuhi atau untuk membenahi moral anak muda zaman sekarang adalah model pendidikan yang mengikuti perkembangan zaman yang didasari dengan pendidikan Islam. Yang pertama dan yang paling utama itu adalah pendidikan akhlak, baik di madrasah, di sekolah maupun di rumah. Yang kedua, itu pendidikan yang menekankan pada aspek kognisi atau kemampuan berpikir. Yang ketiga adalah pendidikan skill atau keterampilan. Kenapa tadi yang pertama disampaikan adalah pendidikan akhlak? Karena pendidikan akhlak itu sebagai dasar kehidupan manusia yang melahirkan kecerdasan emosional, baik hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada sesama manusia. Kemudian strategi dalam mengolah kecerdasan berpikir dan terlatih dalam keterampilan, pengembangan bakatnya, dan pada akhirnya anak yang kelak hidup dapat bersaing di zamannya, menjadi anak yang baik, pintar, dan terampil. Tapi tadi yang tidak kalah penting itu adalah pendidikan akhlak, karena semua berawal dari akhlak. Itu yang paling utama. Kita sampai dengan pertanyaan terakhir terkait dengan kondisi yang kita ketahui bersama semua di seluruh negara sedang menghadapi pandemi, yaitu COVID-19. Semua aktivitas dibatasi untuk mencegah penyebaran virus corona, termasuk aktivitas pendidikan. Menurut Ayah, apa dampak pembelajaran daring ini di masa pandemi ini, khususnya pendidikan karakter? Pembelajaran daring di masa pandemi itu serta-merta menyadarkan kita akan potensi luar biasa dari internet yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, yang belum dimanfaatkan secara maksimal dalam berbagai bidang, termasuk di bidang pendidikan itu sendiri. Tanpa batas ruang dan waktu, kegiatan pendidikan bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun kita berada. Terlebih lagi di era di mana belum ada kepastian kapan pandemi ini akan berakhir, kapan sekolah akan kembali masuk, sehingga pembelajaran daring adalah kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tetapi di balik setiap sisi positif itu pasti ada sisi negatifnya. Apa sisi negatif dari kegiatan daring ini? Setidaknya kemungkinan buruk yang bisa terjadi, meskipun secara formal kegiatan pendidikan masih bisa dilakukan secara daring, namun karena siswa dan harus belajar di rumah dan tidak pernah komunikasi secara langsung dengan guru, dengan pihak sekolah, dengan teman-temannya, tidak pernah bersosialisasi secara langsung, itu pendidikan ya termasuk tadi yang karakter selama masa pandemi ini rasanya menjadi sedikit terabaikan. Karena tidak pernah ada sosialisasi, tidak pernah ada komunikasi secara nyata gitu. Sampai sekarang pun satu sama lain anak didik itu hanya mengenal teman satu sama lainnya hanya melalui media sosial. Dalam hal ini WhatsApp dibuat oleh wali kelas, yang dibuat oleh guru-guru itu sendiri. Jadi dampaknya itu yang secara nyata, yang itu dampaknya itu. Yang selebihnya internet bisa dikembangkan lebih. Tapi dampak secara nyata negatif, mereka tidak bisa komunikasi, tidak bisa bersosialisasi langsung dengan guru dan teman-temannya. Itu saja. Terima kasih ya atas waktunya berbincang dengan saya tentang pendidikan.
Sebelumnya mengakhiri kegiatan ini, saya dapat menyimpulkan bahwa pendidikan secara umum adalah proses pembelajaran kepada individu agar dapat memiliki pemahaman terhadap sesuatu dan membuatnya menjadi seorang manusia yang kritis dalam berpikir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.